Baik, saudara-saudara, saya masih mau lanjutkan khotbah saya di minggu lalu tentang menakar kasih. Saya sudah jelaskan kenapa saya pakai istilah menakar. Artinya begini, saya yakin kita semua sebenarnya punya kasih. Tetapi kadang-kadang takarannya belum cocok. Satu ketika saudara saya pernah membahas tentang Yusuf dalam sebuah komsel, begitu. Yusuf kan ketika saudara-saudaranya yang pernah berbuat kesalahan besar kepada dia, datang kepada Yusuf untuk minta ampun, dan bahkan siap menerima semua sanksi, Yusuf katakan begini, jangan begitu saudaraku, aku ke pengganti Allah. Dia mengampuninya, bahkan dia katakan kamu memang mereka yang jahat, tetapi Tuhan menjadikan sebuah kebaikan. Saya bilang luar biasa Yusuf bisa mengampuni. Kemudian ada seorang bapak katakan begini, itu kan Yusuf. Kalau kita nggak mungkin sanggup mengampuni orang. Saya bilang bukan nggak sanggup, nggak mau. Nggak sanggup katanya. Oke, saya bilang begini. Bapak punya anak? Iya. Pernah nggak bapak menghitung salahnya anak bapak sama bapak? Kenapa bapak tetap sayang sama dia? Orang tua sejahat apapun anaknya, perilakunya pada orang tua tetap tidak mengubah sayangnya pada anak. Betul nggak? Berarti kita punya. Hanya karena kita merasa, kan dia bukan anak saya. Kan dia bukan ini. Tapi anak kita mampu. Saya bilang kita punya. Cuma sekarang kita coba takar. Yang keluar dari kita untuk di luar kita itu seberapa besar. Padahal kita punya. Nah, di minggu lalu saudara kita sudah belajar ada satu situasi di masa lalu memang saudara zaman terus berulang. Kalau di masa lalu orang Farisi selalu menggunakan orang-orang untuk mendebat Yesus, untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan. Sebelumnya mereka pakai orang Herodiani, bangsa Yahudi yang suka politik, yang pro pemerintah Romawi walaupun orang Yahudi. Dan mulai mereka mengejar Yesus tentang pajak. Mereka akan benturkan Yesus dengan pemerintah. Yesus katakan, coba minta koin. Ketika dikasih koin, gambar siapa? Kaisar. Ya udah beri pada Kaisar yang Kaisar punya, kepada Tuhan yang Tuhan punya. Mereka gagal membenturkan. Kenapa? Yesus itu taat pada pemerintah. Taat. Pemerintah, gereja-gereja. Kewajiban sebagai orang negara, lakukan. Tapi sebagai anak Tuhan juga lakukan. Jangan gara-gara yang melakukan ini dianggap ini nggak perlu. Enggak, kata Yesus. Nah mereka nggak menyerah. Mereka pakai orang Saduki. Inilah yang dicatat di sini. Mendebat Yesus masalah kebangkitan. Karena bagi orang Saduki, kematian adalah akhir segalanya. Nggak ada istilah kebangkitan. Mereka memberikan kasus pada Yesus. Saya mengulangi aja yang minggu lalu ya. Ada seorang wanita, dia menikah, kemudian suaminya meninggal. Menikah lagi, suaminya meninggal lagi. Sampai 7 kali. Mereka katakan nanti di akhir zaman, siapa yang jadi suaminya? Yesus katakan, kamu gak ngerti ya? Nanti akhir zaman di sorga, itu gak bicara perkawinan lagi. Semua kita sama kok. Bungkam. Nah setelah mereka bungkam, apa yang terjadi? Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya mencobai dia, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ahli Taurat didorong untuk mendebat Yesus tentang hukum Taurat. Sudah lihat, ahli Taurat ini sehari-hari kerjanya ngutak-ngatik hukum Taurat. Hukum yang 10 mereka pecah jadi 365. Kenapa 365? Disesuaikan jumlah hari. Artinya apa? Mereka berpikir supaya setiap hari orang melakukan satu hukum. Tapi tidak hanya di situ. Yang 365 dipecah lagi, dibuter-buter ribuan. Sebagai petunjuk pelaksana dari hukum itu. Akhirnya saudara tahu. Yesus katakan, kamu menaruh beban pada umat yang tidak mampu mereka pikul. Hukum itu menjadi beban bagi orang Israel pada masa itu. Dari sekian banyak hukum, dia sorong pada Yesus. Di antara semua hukum ini, yang mana yang terpenting? Wow, seolah-olah bukan saja mereka ingin menguji wawasan di tentang hukum Taurat. Tapi di antara semua ini, mana paling penting? Tapi saudara tahu, saya katakan minggu lalu, Yesus membuat hukum itu tidak jadi rumit, tapi jadi simple, jadi mudah dipahami, betul? Sehingga minggu lalu kita udah belajar, yang terpenting adalah apa?
Hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dibuat simpel sama Tuhan. Udah kasihi Tuhan aja lah. Berdamai dengan Tuhan dulu. Beresin hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Terpenting. Nah, minggu lalu saya coba memberikan satu contoh pada kita orang mengasihi Tuhan. Itu Abraham. Punya anak di masa tua. Ketika anaknya beranjak remaja, Tuhan katakan, persembahkan padaku Ishak. Anak tunggal satu-satunya yang ditunggu sekian lama. Tapi Tuhan minta. Mungkin kalau orang nggak beriman, orang katakan, kok sekejam ini Tuhan. Kalau memang mau diambil, ngapain diberikan? Tapi Abraham nggak berpikir demikian. Karena dia tahu Tuhan itu nggak jahat. Apapun yang Tuhan minta, pasti yang terbaik. Dan Abraham rela membawa anaknya untuk dikorbankan. Betul? Saya sudah katakan pada kita di minggu lalu, saudara. Kadang-kadang Tuhan bukan ingin mengambil yang ada pada kita. Yang terbaik dari. Tapi Tuhan katakan, yang terbaik yang kau punya, bawa padaku. Kalau engkau mengasihi, aku bawa padaku. Kalau engkau percaya kepadaku, bawa kepadaku. Bawa kepadaku. Dan Abraham mengimani itu, makanya dia dengan sangat rela, dia bawa Ishak kepada Tuhan. Ternyata Tuhan bukan ingin mengambil dia, tapi dikembalikan kepada Abraham. Tapi sudah diserahkan dulu kepada Tuhan. Saudara-saudara, catat satu poin. Yang terbaik bagimu, serahkan sama Tuhan dulu. Supaya Tuhan bisa menjadikan itu sebagai alat Tuhan. Minggu lalu kita udah bahas, saudara, akhirnya Ishak punya anak dua, Esau dan Yakub. Walaupun Esau dan Yakub ini berperang terus, saudara, sejak dalam kandungan. Tapi akhirnya salah satu anaknya itu Yakub. Kepada dialah janji Allah digenapi. Keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Akhirnya lewat anak Yakub yang bernama Yusuf. Enggak nunggu lama, saudara. Semua bumi diberkati melalui tangan Yusuf. Saudara lihat. Itu cara Tuhan. Ketika kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan ingin uji, saudara. Dengan kata lain, kalau kau mengasihi aku, percaya nggak sama aku? Mampu nggak, sanggupkah engkau mempercayakan apapun yang terbaik padamu untukku? Kalau engkau mengasihi aku. Dengan hati, jiwa, akal budi. Totalitas. Saudara-saudara. Dan Abraham lolos dari ujian itu. Nah, sekarang kita masuk, saudara, di bagian yang kedua. Itu tadi saya sudah sampaikan. Kalau saudara pengen mengulangi, bisa lihat YouTube kita ya. Ya. Kita sekarang hotbase dari jam 11 itu, saudara, itu direkam. Ada di YouTube. Nah, kemudian dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tadi saya katakan pada saudara, Tuhan membuat hukum jadi simpel. Sementara ahli Taurat membuat hukum jadi rumit. Tapi Tuhan membuat hukum jadi simpel untuk dapat dilaksanakan setiap orang. Ketika mengatakan mengasihi Tuhan, segenap hati, jiwa, akal budi, totalitas. Tetapi lihat, mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya begini, kalau kita kembali pada tema khotbah ini, menakar kasih. Saya sudah katakan kita punya. Buktinya, ketika kita mengasihi diri kita, cukup dengan cara itu juga kita kasihi sesama kita. Berarti kita punya kan? Tuhan tidak meminta melebihi dirimu, enggak. Hubungan dengan sesama, hubungan yang horizontal sifatnya. Lihat aja diri kita. Karena dalam banyak ayat katakan apa? Apapun yang kau inginkan terjadi padamu, lakukan pada orang lain. Kalau kita ingin menerima kebaikan, buatlah kebaikan pada orang lain. Betul? Kalau kita suka dipuji, puji juga orang lain. Jangan sebaliknya. Kita berbuat jahat, kita pengen orang baik sama kita. Saya selalu berpikir, saudara, dunia luar kita itu seperti cermin. Dia pantulkan kepada kita
apa keberadaan kita. Makanya Alkitab juga Yesus mengatakan firman seperti cermin kan. Apa yang kamu buat orang lain itu kembali kepada kamu. Nah sekarang saudara persoalan kita begini, tapi dia jahat. Dia jahat, itu kan dia, bukan saudara kan? Apakah kalau orang jahat, saudara ikut jahat? Kalau saudara balas yang jahat dengan jahat, berarti sama jahatnya saudara dengan dia. Betul? Kalau saudara membenci orang yang membenci saudara, berarti sama-sama pembenci. Tapi yang Tuhan mau adalah, tolong dirimu jadikan ukuran untuk melihat sesamamu. Apa yang kau suka, lakukan pada orang lain. Amin. Dalam bahasa simpel saya katakan pada ibu-ibu, ibu-ibu tolong. Kalau ibu Tommy pangsit itu enak, orang lain juga tahu, pengen. Makanya ajak-ajak dia lah. Kalau makan mie pangsit. Itu bahasa simpelnya saudara. Sesama. Lihat sesama sebagai bagian dari diri kita. Nah orang berkata, gimana caranya? Makanya saudara, Yesus pernah memberikan satu cerita yang dicatat dalam Lukas pasal 10. Ketika orang bertanya, siapa sesamaku? Yesus katakan begini, jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Begal. Jadi zaman dulu udah ada begal, saudara. Lo betul kan? Ini kan ciri-ciri begal ini kan? Dipukuli, diambil hartanya, ditinggalkan begitu aja. Apa ada begal? Ayo bawa rumah sakit, ada gitu? Nggak ada. Jadi zaman Yesus udah ada begal, saudara. Jadi kan katakan, dunia sekarang kejam ya, udah ada begal. Enggak, zamannya sudah ada begal. Cuma dulu begalnya nggak pakai sepeda motor. Itu aja bedanya. Nggak tahu pakai apa dulu saudara. Nah, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam siapa? Para pelayan di bait Allah. Yang melayani Tuhan di bait Allah. Imam itu adalah perantara umat kepada Tuhan. Kalau Nabi, perantara Tuhan kepada umat. Imam. Tapi sadis saudara. Melihat orang dibegal, imam ini lewat aja. Kalau sekarang imam ini pendeta, saudara bisa bayangkan Elim Simamora. Melihat orang dibegal tengah jalan, Elim Simamora melengong saja. Saudara bisa bayangkan begitu kejamnya Elim Simamora? Ada orang dibegal, tapi dia nggak peduli, saudara. Imam. Yesus kasih saudara. Jadi ada 3 orang yang dicatat di sini. 1 imam. Ya kemudian demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari sebenarnya sama. Kayaknya turun dari imamnya ini ke Lewinya. Lewi ini pelayan di rumah Tuhan, saudara. Bisa worship leader, para singer, para pemusik, usher greeter, multimedia, apalagi saudara. Juga sama dengan pendetanya. Lewat aja. Saudara, ngeri. Karena mungkin berpikir, lu apa urusan sama aku? Apa urusan saya dengan dia? Dia siapa? Kenal kagak? Tapi saudara lihat, Yesus katakan lagi, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara tahu siapa Samaria? Bangsa Samaria adalah bangsa campuran. Setengah Yahudi, setengah bangsa lain. Bagi orang Yahudi kalau ada percampuran dianggap kafir. Orang Yahudi nggak mau ngomong sama mereka. Bahkan ikut ke rumah Allah juga nggak diizinkan. Karena itulah orang Samaria membentuk ibadah sendiri dan mereka di gunung. Saudara masih ingat? Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ketika terjadi perbincangan, perempuan itu katakan apa? Kita kan beda agama. Kamu ibadah di Yerusalem, kami kan di gunung. Jadi mereka karena nggak diizinkan beribadah, mereka buat ibadah sendiri di gunung. Artinya apa? Orang Yahudi nggak bercakap-cakap dengan mereka. Orang Yahudi berpapasan pun nggak mau dengan mereka ini. Dianggap najis. Tapi justru orang yang dianggap najis orang-orang Yahudi. Lihat ini. Dia punya belas kasihan.
Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, dibalut di tempat sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang ke atas keledai tunggangannya, ke atas mobilnya. Kalau sekarang misalnya, dulu kan pakai keledai. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah sekarang pertanyaan Yesus. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi saudara-saudara, masalahnya adalah belas kasihan. Kalau kita nggak punya belas kasihan, nggak mungkin bisa mengasihi sesama kita. Nggak mungkin bisa mengasihi orang di luar kita. Tapi punya nggak belas kasihan? Masih punya rasa empati nggak pada orang yang punya persoalan? Izinkan saya cerita, ini kisah saya alami saudara 10 tahun yang lalu saudara. Dulu kami tinggal di Gaperta. Satu sore saya mau pulang saudara, pas lewat, dulu masih di Liplas saya, terus kan Putri Hijau, kan TVRI depan itu. Waktu itu baru selesai hujan agak lebat. Jadi banyak dahan-dahan yang kering-kering berjatuhan di pinggir jalan, jadi agak berantakan gitu. Jadi saya bawa mobil saudara, tiba-tiba ada dahan agak besar, akhirnya saya memperlambat kendaraan dan saya rem. Tiba-tiba saya dibentur dari belakang, ada nabrak, puk gitu. Waduh, saya turun. Ternyata ada sepeda motor nabrak saya, bapak tua, dan dia terjatuh saudara. Saudara, kan ada hukum yang tak tertulis, seolah-olah kalau ada benturan mobil dan roda 2 yang salah, mobil. Saya langsung dikerumuni orang saudara. Termasuk security TVRI kerumuni saya. Pak, bertanggung jawab. Saya bilang, aduh Pak, saya akan ditabrak. Enggak, Bapak tetap salah. Oke. Saya bilang, oke Pak, gini aja. Saya pinggirin mobil saya bilang, tolong bantu Bapak ini Pak. Kemudian Bapak ini masuk ke mobil saya. Kemudian saya katakan security, tolong saya titip motor Bapak ini, saya bawa dulu Bapak ini ke rumah sakit. Dulu di Putri Hijau terus itu kan di pojokan itu ada rumah sakit, kalau masih ingat ya. Saya masukkan ke situ, rumah sakit itu saya lupa namanya. Ya, saya masukkan di situ, saya katakan pada dokter yang ngerawat, tolong ya rawat Bapak ini ya. Saya kasih KTP saya tanggung jawab. Kemudian saya pulang. Besoknya sekitar jam 9 saya kembali ke rumah sakit saudara, anak-anaknya badan besar udah di situ. Begitu saya datang langsung mereka mau geruduk saya. Bapak, tabrak bapak kami. Saya, dek, tunggu, saya bilang. Tunggu. Yang nabrak itu bapak kalian nabrak saya. Mana buktinya? Saya bilang, ayo. Saya bawa ke mobil saya, lihat ini penyok. Mobil saya penyok di belakang, berarti cukup keras loh bapak kamu nabrak mobil saya. Terus mereka bilang, kalau bapaknya nabrak, kenapa bapak tolong dia? Nah coba lihat saudara. Kalau bapak kami yang nabrak, kenapa bapak tolong dia? Saya bilang, saya masih punya hati dek. Bapak kamu tergeletak, masa saya nggak bantu? Akhirnya kita masuk ke ruangan itu, mulai ngobrol enak saudara. Istri bapak ini maaf, tentu beda agama dengan saya, karena dia pakai hijab. Tapi dia bilang, memang bapak ini Pak, penglihatannya sudah nggak jelas, sudah tua. Kami udah larang pergi-pergi, selalu aja pergi naik motor, kutuk. Ya ini kejadian kan, memang bandel bapak ini. Oh, bapak ini cuma diem aja saudara. Akhirnya anak-anaknya cuma diem. Saudara-saudara, akhirnya saya katakan, oke, lupakan aja Bu. Kemudian saya pergi ke bagian kasir, saya tanya, Bapak udah pulang? Oh boleh, saya bayar di sana semua. Kemudian saya balik ke kamar, saya katakan, Pak, Bu, saya sudah bayar rumah sakitnya, saya kasih lagi uang, nanti kalau Bapak ini pulang, tolong Bu, bawa ke tukang kusuk ya, pasti sakit badannya. Kemudian saya katakan lagi, ini buat bengkel Bapak ini, pasti sepeda motornya rusak kan ini. Mereka bingung. Pak, kok begini? Saya bilang, kenapa? Bapak siapa? Saya bilang, pendeta. Oh, puji Tuhan lah. Jadi saya mau klarifikasi, saya bukan pendeta yang tadi, imam tadi. Itu artinya, oke? Walaupun saya contohkan saya tadi, ternyata saya klarifikasi, ternyata bukan saya. Tapi imamnya gimana kira-kira? Apa orang-orang Lewinya gimana kira-kira? Artinya begini saudara, dunia ini kekurangan orang baik.
kekurangan orang yang peduli pada sesamanya. Kekurangan, saudara. Kalau kita berbuat baik pada orang berbuat pada kita, nggak ada plusnya. Toh kita hanya berbalas pantun. Betul? Apalagi kalau orang berbuat jahat pada kita, kita balik jahat. Iya, apa bedanya, saudara? Tapi kalau untuk orang yang tidak kita kenal, bahkan yang pernah berbuat jahat pada kita berikan dia kebaikan. Dia akan bingung, kok bisa kamu baik sama saya, padahal saya jahat sama kamu. Ini yang Tuhan cari hari-hari ini, saudara. Ini yang Tuhan cari. Tuhan perlu malaikat-malaikatnya yang mau berbuat kebaikan. Tanpa peduli kejahatan yang terjadi. Dunia kekurangan orang baik. Dunia kekurangan orang baik, saudara. Tapi kalau kita ingin melakukan hukum Tuhan, kasihi sesamamu. Lihatlah kejahatan, kesempatan berbuat kebaikan. Lihatlah orang di sekitarmu yang membutuhkan pertolonganmu. Itu kesempatan melakukan kebaikan. Karena saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.